Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahtera Wis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan, harapan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Habsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Alhamdulillah, kita kembali lagi di channel Indonesia Sejahtera Wis. Hari ini kita masuk pada episode kelima, inkonsistensi ukuran kesejahteraan. Sebuah topik yang kelihatannya akademis, tapi sebenarnya inilah yang menentukan apakah rakyat bisa makan nasi dengan lauk bergizi atau hanya dengan garam dan sambal. Apakah anak-anak bisa sekolah dengan layak atau harus putus di tengah jalan? Apakah orang tua kita bisa tersenyum di hari tua atau terus bekerja sampai usia renta? Topik yang sebenarnya sederhana tapi juga membingungkan. Kenapa? Karena ada begitu banyak ukuran standar dan tolok ukur yang seringkali berbeda, jauh bahkan bertolak belakang. Hasilnya rakyat dibuat bingung. Sebenarnya Indonesia ini negara makmur atau miskin? Sejahtera atau sengsara? Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari negeri jauh kita mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Berdasarkan penelitian Harvard University lewat Global Flourishing Study menyebut Indonesia berada di posisi terhormat. Skor kita 8,47 dari 10. Sebuah angka sempurna yang luar biasa. Dalam standar ini, kita bahkan disebut negara yang flourishing, berkembang, makmur, dan bahagia. Tentu saja ini membanggakan, karena berarti ada pengakuan global bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kesejahteraan sosial, psikologis yang sangat baik. Bayangkan, dunia memandang kita sebagai bangsa yang flourishing, berkembang, sejahtera, bahagia. Hebat bukan? Seolah-olah bangsa ini penuh dengan kebahagiaan.
Tetapi apakah itu gambaran nyata? Apakah angka 8,47 itu benar-benar mencerminkan kenyataan hidup sehari-hari rakyat kita? Apakah para petani di sawah, buruh di pabrik, nelayan di laut, pedagang kaki lima di jalan merasakan bahwa mereka hidup di negeri dengan skor yang hampir sempurna? Saya ingin menanyakan kembali. Saya ingin bertanya, apakah Anda yang menonton saluran ini benar-benar merasakannya? Apakah Anda yang menonton siaran ini benar-benar merasakan angka 8,47 itu? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Apakah kita benar-benar sudah sejahtera? Atau jangan-jangan semua hanya angka? Saudara-saudaraku, mari kita bergeser ke ukuran lain. Kali ini dari Bank Dunia. Sekarang mari kita lihat dari kacamata Bank Dunia. Dalam laporan Macro Poverty Outlook, Indonesia justru ditempatkan pada peringkat keempat dunia dengan persentase penduduk miskin tertinggi, 60,3% rakyat kita, atau 170 juta jiwa dipandang miskin, hidup dengan pengeluaran di bawah $6.85 per hari. Dan pada pembaharuan bulan Juni 2025, angka ini meningkat lagi menjadi 68,3% atau sekitar 190 juta jiwa jika kita menggunakan standar purchasing power parity tahun 2021 dengan batas US dollar 8,30 US dollar per hari. Sebuah angka yang luar biasa besar. Lebih dari setengah penduduk negeri ini dikategorikan miskin. Bayangkan, dari setiap 10 orang Indonesia yang Anda temui di jalan, 6 atau 7 diantaranya masuk dalam kategori miskin versi dunia internasional. Bayangkan, saudara-saudaraku, apakah kita tidak merasa prihatin? Di satu sisi Harvard bilang kita makmur, di sisi lain Bank Dunia berteriak mayoritas rakyat kita miskin. Mana yang benar? Kenapa
perbedaan ini bisa sangat jauh. Mana yang harus kita percaya? Sekarang, mari kita pulang ke rumah sendiri. Kita dengarkan apa kata pemerintah melalui Badan Pusat Statistik. Berbeda lagi jika kita melihat ukuran resmi pemerintah Indonesia melalui BPS. Berdasarkan garis kemiskinan nasional yang dihitung dari kebutuhan dasar aktual, angka kemiskinan BPS mencatat jumlah orang miskin di Indonesia per September 2024 hanyalah 8,57%, tidak sampai 10%, atau sekitar 24 juta jiwa. Angka ini sangat-sangat kecil, jauh lebih kecil dari 190 juta jiwa versi Bank Dunia, dan juga sangat berbeda dari narasi kemakmuran Harvard. 3 angka, 3 cerita. Harvard bilang kita bahagia, Bank Dunia bilang kita miskin, BPS bilang kita sedang berjuang, tapi hanya segelintir yang miskin. 3 data, 3 kesimpulan. Pertanyaannya, angka mana yang paling relevan untuk dijadikan dasar kebijakan? Apakah nilai 8,47 dari Harvard? Apakah 68,3% dari Bank Dunia? Ataukah 8,57% dari BPS? Saudara-saudaraku, melihat semua angka di atas, lalu kita percaya pada siapa? Disinilah letak masalahnya. Disinilah kita perlu berhati-hati. Perbedaan ini bukan sekadar hitung-hitungan. Perbedaan hasil ini muncul karena ia lahir dari metode yang berbeda, definisi yang berbeda, dan kacamata yang berbeda pula. Harvard University lebih menekankan pada aspek well-being, kebahagiaan dan perasaan masyarakat terhadap hidup mereka. Harvard menilai dari sisi kebahagiaan, rasa syukur, harmoni sosial. Harvard menilai dari sisi kebahagiaan. Bank Dunia menggunakan standar global dengan purchasing power parity yang membandingkan daya beli di seluruh dunia. Bank Dunia menilai dari kantong-kantong belanja kita, seberapa tebal dompet kita
jika dibandingkan dengan standar global. Bank Dunia menilai dari kantong belanja kita, BPS memakai ukuran kebutuhan dasar minimum di Indonesia. Misalnya makanan, sandang, papan, dan kebutuhan pokok lain di tanah air ini. BPS menilai dari kebutuhan dasar, kebutuhan pokok rakyat. Jadi, kalau pakai standar akademik berdasar penelitian Harvard University, kita berkemakmuran dan sejahtera. Namun, jika memakai standar global, rakyat Indonesia terlihat miskin. Tapi, kalau pakai standar nasional, kita tidak semiskin yang digambarkan. Lalu, bagaimana dengan realitas di lapangan? 3 kacamata, 3 wajah Indonesia. 3 kacamata yang membuat kita melihat 3 wajah Indonesia. Pertanyaannya, wajah mana yang paling mendekati kenyataan? Saudara-saudaraku, inkonsistensi ini bukan main-main. Inkonsistensi ini, ukuran ini menimbulkan kebingungan besar. Bagi masyarakat awam sulit memahami karena ketika angka-angka ini keluar, dampaknya langsung terasa. Rakyat menjadi bingung. Apakah kita harus bangga atau prihatin? Pembuat kebijakan juga bingung. Harus berpatokan ke angka mana? Bagi pembuat kebijakan sulit menentukan prioritas program. Bagi investor asing pun bisa salah menilai potensi negeri ini. Bagi investor dan dunia internasional, ada resiko salah persepsi tentang potensi Indonesia. Investor bisa salah menilai. Lebih dari itu, bangsa ini jadi seperti hidup dalam 2 dunia. Kesenjangan antara narasi makmur dan realitas kemiskinan membuat bangsa ini seperti hidup dalam beberapa dunia yang berbeda. Ada Indonesia makmur versi global. Ada Indonesia miskin versi dunia keuangan. Dan ada Indonesia realistis versi pemerintah. 3 wajah yang sama-sama benar, tapi juga sama-sama tidak lengkap. Di satu dunia, gedung pencakar langit, mal megah, gaya hidup mewah. Di dunia lain ada rumah reot, sekolah darurat, dan anak-anak tidur tanpa makan malam.
Inilah realitas Indonesia, negeri dengan 1000 wajah kesejahteraan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Lalu pertanyaannya, apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya memilih angka yang menyenangkan hati kita. Kita tidak bisa hanya bangga pada skor Harvard atau hanya marah-marah pada laporan Bank Dunia, atau hanya puas dengan data BPS. Bukan sekedar memilih data mana yang paling kita suka, tetapi bagaimana menyatukan ketiga perspektif ini. Kita harus menyatukan semuanya. Dari Harvard kita belajar bahwa kebahagiaan rakyat penting. Dari Harvard kita belajar pentingnya kebahagiaan, kesejahteraan sosial, dan ketahanan psikologis rakyat. Dari Bank Dunia kita diingatkan tentang standar global dan daya beli. Dari Bank Dunia kita diingatkan tentang realitas daya beli dan standar hidup yang ada di dunia global yang juga tidak bisa kita abaikan. Dari BPS kita punya data yang lebih mendekati realitas sehari-hari. Dari BPS kita mendapat ukuran yang paling kontekstual dengan kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Ketiganya harus kita rajut jadi satu, menjadi dasar kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Ketiganya harus menjadi satu kesatuan agar kebijakan publik tidak hanya tampak indah di atas kertas, tetapi juga terasa nyata di meja makan rakyat. Karena kesejahteraan bukan sekadar angka. Kesejahteraan adalah nasi di piring, susu di gelas, anak, senyum orang tua di hari tua.
Saudara-saudaraku, episode kita inkonsistensi ukuran kesejahteraan, episode kelima kita, bukan untuk membuat kita bingung, tapi justru untuk semakin kritis dan cerdas membaca data. Karena kesejahteraan bukan sekadar angka, melainkan kenyataan hidup kita sehari-hari rakyat Indonesia. Semoga dengan kesadaran ini bisa kita untuk terus mendorong lahirnya Indonesia yang benar-benar sejahtera, adil, dan makmur. Karena inilah paradok kita, wajah Indonesia, wajah paradoks kita, Indonesia yang makmur, Indonesia yang miskin, Indonesia yang sedang berjuang. Tugas kita adalah menyatukan perbedaan itu agar lahir Indonesia yang benar-benar sejahtera, Indonesia yang adil bagi semua, Indonesia yang makmur tanpa meninggalkan satu pun warganya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Insya Allah. Merdeka dan sejahtera. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ilahi Rabbi meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera. Dimulai dari diri kita untuk bangsa kita. Kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Di episode ke-6 yang akan datang akan kita bahas mencari ukuran kesejahteraan maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.